Silahkan angkat pujian, ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesus, amin. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada, haleluya Yesus. Haleluya. Ku ada, kasih Tuhan, kasih. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih
syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga kami boleh datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Mari saudara saya jemput untuk bangkit berdiri. Walaupun tidak ada drum, tetap semangat saudara. Haleluya. Sangat pujian. Mari semua. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Haleluya. Tanyakan beban-Mu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Haleluya. Anggalkan beban-Mu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Lagi haleluya. Lagi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, tinggalkan Dia jiwaku. Lagi haleluya. Lagi haleluya. Haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Hari ini, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
serahkan pada Bapak Gembala. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau segala-galanya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami dapat mengakui akan semuanya karena kami percaya kepada Engkau, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik, yang peduli dengan keberadaan kami ketika kami datang kepada Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Tuhan, maka Tuhan peduli dengan kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Singkapkan kebenaran firman Allah bagi kami semua, biar kami dapat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, kuasa firman Allah berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala gangguan roh-roh jahat, penguasa di udara, orang-orang kuat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau saja berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati berkat dari Tuhan pada saat ini. Dengan perucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita boleh bersyukur pada kesempatan ini, karena kita tahu bahwa langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Keberadaan hidup kita benar-benar merasakan bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau kita melihat situasi sekarang, maka tentu kita perlu menanggapinya dengan hati-hati dan juga betul-betul berharap kepada Tuhan. Karena namanya virus kita tidak lihat, saudara-saudara ya. Kalau ada satu kesaksian dari teman di grup, dia mengatakan dia sudah sangat menjaga prokes di rumah, mau kemana-mana, dia sudah sangat menjaganya. Tetapi asitoh kena juga ya corona. Jadi memang saudara-saudara, ini adalah merupakan sesuatu yang juga harus kita waspadai. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu memperhatikan bahwa kalau memang, saya pernah katakan, kalau memang itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti ada rencana Tuhan ya. Tetapi kita tetap berdoa supaya Tuhan menghindarkan semuanya itu dari kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita masih berbicara tentang salah satu sifat daripada Yesus Kristus yang adalah bekerja tak henti-hentinya. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang hal ini,
Dan pada waktu itu kita mendengarkan tentang bagaimana pekerjaan Yesus, ya, di mana Yesus bekerja tak henti-hentinya, siang, pagi, malam, bahkan tengah malam pun dia masih bekerja. Dan saya sudah katakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah hal-hal yang menyangkut pelayanan yang Tuhan kerjakan. Dan kalau kita lihat lagi saudara-saudara, bahwa apa yang menjadi pekerjaan Yesus yang dia lakukan di dalam dunia ini, selama dia ada di dalam dunia ini. Terima kasih, istri yang baik. Kalau kita memperhatikan bahwa tidak peduli sekalipun tidak beristirahat ataupun tidak makan, ya. Di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31, kita membaca di sana, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kita memperhatikan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Ini adalah salah satu ayat di mana mengungkapkan tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang yang terhitung hanya laki-laki saja. Dan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, menunjukkan bahwa dia tidak peduli sekalipun kita tahu bahwa dia adalah manusia 100%. Kalau dia capek, kalau dia lelah, dia pasti butuh istirahat. Tetapi ini tidak dipedulikan oleh Yesus. Bahkan dikatakan makan pun tidak sempat. Ini adalah merupakan satu pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus ingin memperlihatkan kalau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Perintah yang dia terima dari Bapanya di sorga, dia tidak pedulikan hal-hal materi, hal-hal dari tubuh ini. Karena seringkali saudara-saudara, dalam kehidupan kita pun kita dapat merasakan bahwa apakah kita lebih condong ke arah yang mana? Apakah kita lebih condong kepada hal rohani atau hal materi? Dan di sini adalah merupakan salah satu bagian yang diberikan oleh Yesus, yang diberikan petunjuk oleh Yesus bahwa kehidupan materi jasmani ini juga penting, tetapi itu tidak bisa menyaingi atau tidak bisa melebihi kebutuhan rohani. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus di sini adalah dia sangat mempedulikan orang-orang banyak yang datang kepadanya. Dia melayani mereka dengan sungguh-sungguh. Dia melayani mereka dengan segenap hati, sehingga dia sendiri merasa bahwa seolah-olah bagi kehidupannya untuk pelayanan itu betul-betul segala-galanya. Dan dia tidak peduli lagi apakah badan ini capek, apakah badan ini lelah, ataukah tubuh ini lapar dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita dapat teladani, bahwa apa yang diberikan atau apa yang dicontohkan oleh Yesus di sini menunjukkan bahwa yang terpenting adalah perkara rohani. Ada haleluya saudara?
Sebab kemudian di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-63, Yohanes 6 ayatnya yang ke-63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita perlu juga untuk dapat menyalipkan tubuh kita, menyalipkan daging kita. Makanya kan ada, kita perlu berpuasa. Ada di sini yang suka berpuasa? Atau sudah lupa karena corona? Atau belum pernah? Ini perlu saudara-saudara. Jadi ini daging ini perlu disalibkan karena di dalam ayat ini mengatakan bahwa rohlah yang memberi hidup. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat rohani, roh. Tetapi itu tidak terjadi buat jemaat GPDI pada mulia. Dah haleluya saudara. Karena semuanya sangat memperhatikan dan sangat mempedulikan akan apa yang diinginkan dan apa yang direncanakan bahkan dikehendaki oleh Allah. Sebab segala sesuatu, sekali lagi saya mau katakan, semuanya seizin Tuhan. Semuanya adalah rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Kalau itu hal-hal yang kelihatan buruk, tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu mempunyai rencana yang indah buat kehidupan kita. Karena di situ kita bisa dapat mempelajari apa sebenarnya yang Tuhan inginkan, apa sebenarnya yang Tuhan rencanakan di balik semuanya ini. Nah, ini kan perlu pengertian dari kehidupan kita, perlu pemahaman dari kita. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka kita akan terlena dengan keadaan dan kemudian kita merasa bahwa biarkan saja ini berlangsung. Tetapi kita tidak bisa memahami dan kita tidak bisa mengambil satu hikmah apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah terjadi, bahkan apa yang sementara terjadi. Termasuk corona ini, saudara-saudara. Saya percaya, kita kan sudah berdoa, kalau Tuhan berkenan supaya Tuhan mematikan virus corona. Tetapi kalaupun itu masih ada, berarti ada rencana Tuhan yang indah buat orang-orang percaya. Amin. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan, ada rencana yang indah, ada rencana Allah yang mulia. Sehingga kita dapat merasakan bahwa betul-betul tubuh ini seolah-olah memang benar-benar tidak ada artinya apa-apa. Sebab apa yang dikatakan di dalam ayat tadi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tapi kan kita suka banyakan bela-belain daging kita. Betul apa betul, saudara? Apa saya salah? Nah, ini penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yesus sendiri dia tidak peduli daging ini mau beristirahat atau tidak, pokoknya dia harus lakukan dulu apa yang menjadi tugasnya. Mau kenyang atau tidak, pokoknya dia lakukan dulu pekerjaan yang mulia yang Bapa berikan kepadanya. Dan ini perlu pengertian yang dari Tuhan diberikannya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kemudian saudara-saudara, yang kedua kita dapat melihat bahwa walaupun dalam penderitaan, ia tetap peduli dengan jiwa orang lain. Seringkali kalau misalnya seperti kita kan, kalau kita mengalami masalah, kita yang tadinya suka mendoakan orang lain,
keselamatan orang lain berbalik ke kita. Wah, saya lagi ada masalah, buat apa saya mendoakan orang lain? Kan seringkali begitu, tapi di sini enggak ada. Tetapi kita melihat sifat yang diperlihatkan oleh Yesus. Dia tetap bekerja, dan salah satunya adalah bahwa dia sangat peduli dengan jiwa orang lain sekalipun dia dalam penderitaan. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat ke-41 sampai ayatnya yang ke-43. Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-41 dikatakan demikian. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, ada dua penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Lalu ada seorang, dia seperti mengolok-olok keberadaan Yesus. Tetapi kemudian ada seorang yang berkata di dalam ayatnya yang ke-41 tadi, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia katakan hal ini, saudara-saudara, karena dia merasa bahwa hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Lalu kemudian dia menyanggah apa yang dikatakan oleh salah satu penjahat yang disalib bersama dengan mereka. Ayatnya yang ke-42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Berarti orang ini pun, saudara-saudara, dia pernah mendengar tentang nama Yesus. Dia pernah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayatnya yang ke-43 menunjukkan bahwa sekalipun Yesus kan pada waktu itu juga menderita, dia disalib, tetapi di dalam penderitaannya dia tetap peduli akan jiwa orang lain. Dan dia katakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada haleluya, saudara. Bukankah ini menunjukkan kepedulian daripada Yesus untuk orang lain sekalipun dia sudah dalam keadaan menderita? Saya katakan lagi, tadi saya sudah katakan bahwa kita pun seringkali ada dalam penderitaan, dan setiap saat tentu kita bergumul untuk orang lain, untuk keluarga mungkin, untuk saudara kita, kakak adik kita, untuk sahabat kita, untuk suami, untuk istri. Kita mendoakan mereka, tetapi ketika berada di dalam masalah, Yesus di sini memberikan satu teladan atau contoh. Tetaplah kita mendoakan mereka, tetaplah kita mengasihi jiwa mereka. Amin, saudara. Atau mungkin di sini sudah tidak ada pergumulan lagi soal keluarga, mungkin soal orang yang dekat dengan kita mungkin. Saya percaya, saudara-saudara, bahwa kita semua yang ada di sini mempunyai pergumulan masing-masing, dan kita perlu mengasihi mereka. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, kita juga berbelas kasihan untuk orang lain. Supaya apa? Supaya mereka pun diselamatkan
Dan ini terjadi kepada orang yang jahat sekalipun, saudara-saudara. Mungkin kita merasa bahwa saudara kita, kakak adik kita, tidak mungkin lagi dia diselamatkan karena keadaannya, karena mungkin dia orang yang sulit untuk dirubah. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, yang bekerja itu Tuhan. Kita hanya menyampaikan doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjamah orang itu. Jadikan itu sebagai satu tanggung jawab kita untuk kita berbelas kasihan juga kepada orang lain. Apalagi sudah keluarga kita, ya, siapapun, seluruh dunia ini juga, orang-orang yang ada di muka bumi ini, kita suka berdoa supaya semuanya diselamatkan. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang dekat kita. Dan pergumulan ini adalah merupakan satu hal yang indah yang Tuhan perlihatkan, sekalipun kita mungkin dalam penderitaan. Amin. Puji Tuhan. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi, yang ketiga adalah menyelamatkan yang hilang. Nah, ini saudara-saudara masih ada sangkut pautnya dengan yang tadi. Tetapi kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita tahu kisah ini, saudara-saudara, ini mengungkap tentang keberadaan Sakius. Dia adalah seorang pemungut cukai, dan dia adalah orang yang kaya dan juga orang yang terpandang, tetapi dia mempunyai kerinduan untuk melihat Yesus. Dan pada waktu Yesus bertemu dengan dia, Yesus mengatakan bahwa aku akan menumpang di rumahnya, aku akan datang ke rumah daripada Sakius ini. Dan itu terjadi walaupun banyak hal yang dialami oleh seorang Sakius. Banyak orang yang mungkin menceritakan hal-hal yang jelek tentang Sakius, ingin menghalang-halangi dia. Tetapi kita perhatikan bahwa apa yang diperlihatkan oleh Yesus kepada Sakius yang punya kerinduan. Di dalam ayatnya yang ke-9 tadi, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebelum Yesus mengatakan akan hal ini, saudara-saudara, Sakius dia memperlihatkan terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Jadi kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menilai, memperhatikan orang yang mungkin kita doakan. Pasti ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan itu terjadi kepada Sakius. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa di rumah ini terjadi keselamatan, sebab dia pun adalah anak Abraham. Dan ayatnya yang ke-10 jelas dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi salah satu sifat daripada Yesus yaitu dia bekerja dan dia juga mencari orang yang hilang. Puji Tuhan, kita sudah dulunya mungkin kita hilang, tetapi sekarang kita sudah didapatkan kembali oleh Tuhan. Dan kita bersyukur sebab kasih Tuhan adalah kasih yang begitu indah dan kasih yang begitu luar biasa. Berapa banyak kali mungkin kita berpikir bahwa ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, kita merasa kecewa,
dan lalu kemudian istirahat dulu untuk ibadah, untuk mengiring Tuhan. Tapi di sini tidak ada. Haleluya saudara. Jadwal-jadwal yang sudah diberikan, ibadah-ibadah yang sudah kita tetapkan, walaupun seperti minggu yang lalu kita belum lagi tidak beribadah, tapi sekarang kita beribadah, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab seringkali saudara-saudara, hal-hal yang Tuhan inginkan, berita-berita yang Tuhan ingin sampaikan itu mempunyai waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga kalau kita mempunyai kerinduan untuk selalu mencari Tuhan, maka kita akan merasakan saat-saat mana kalau Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan melawat, kita ada di sana untuk mendengarkannya. Dan ketika kita mendengarkannya, saudara-saudara, maka kita akan merasa ada sesuatu yang perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena mempertahankan keegoisan kita, karena banyak juga yang di luar sana mereka mempertahankan kebenarannya sendiri dan lain sebagainya, sehingga jalan pikirannya itu dia sesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Tetapi kita harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Amin. Apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Haleluya saudara. Dan kalau hal ini kita lakukan, percayalah bahwa Tuhan melihat hati kita. Itulah sebabnya kan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berapa banyak orang yang memikirkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia jalankan sesuai dengan program pikirannya. Tetapi kalau kita perhatikan kebenaran firman Allah, maka kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan kita ke, pekerjaan kita ke, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita lakukan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan peduli kepada kita. Kalau dia peduli kepada orang yang jahat di samping, tidak dijelaskan apa dia di samping kiri atau di samping kanan, mungkin dia sudah banyak membunuh karena saking jahatnya, tetapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan mencintai dia. Apalagi kita mungkin cuman masalah yang biasa, cuman kesalahan-kesalahan yang biasa ya mungkin kita lakukan, tetapi kita perlu datang lagi kepada Tuhan, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau hari ini mungkin kita ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, lakukan saja kebenaran firman Allah. Jalankan kebenaran firman Allah. Karena ketika kita menjalankan kebenaran firman Allah, Tuhan pun menilai kita, Tuhan pun melihat kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan kata lain, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, bukan dengan pura-pura, bukan dengan dongkol, bukan dengan apa lagi, bersungut-sungut, itu tidak disukai oleh Tuhan. Amin. Ada haleluya saudara. Karena kan misalnya orang lain juga tidak lihat, tetapi siapa yang lihat? Siapa yang lihat saudara? Tuhan. Kalau Tuhan lihat, berarti siapa yang nilai?
Tuhan. Manusia tidak bisa nilai, tidak bisa lihat hati manusia, sesama manusia. Tetapi kalau Tuhan mengetahui akan semuanya, sehingga kalau kita sekali lagi menjalankan semuanya sesuai dengan aturan kebenaran firman Allah. Saya sudah banyak kali katakan, mungkin hari ini kita belum dapat, tetapi mungkin minggu depan, mungkin minggu yang berjalan ini, mungkin bulan depan. Tetapi yang pasti, kalau kita melakukan yang baik, Tuhan pun akan berikan yang baik buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita tentang kepedulian. Saudara-saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, hari-hari yang sukar, hari-hari yang penuh dengan tekanan. Tetapi kita belajar dari Yesus, belajar dari firman Tuhan. Sekalipun keadaan di sekeliling tidak menyenangkan, keadaan di sekeliling kita tidak membuat kita senang, tetapi Tuhan mengajar kita untuk peduli kepada lain orang, belajar untuk peduli kepada sesama, belajar untuk memperhatikan orang lain. Ini adalah pengajaran dari firman Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita. Mungkin kita dalam kesulitan, mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik, mungkin kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi kita belajar menerobos semua itu dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Peduli kepada orang lain, memperhatikan orang lain. Apa yang saudara tabur, itu juga yang saudara tuai. Jangan melihat keadaan, tetapi lihat apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara dan saya.
belajar untuk peduli saudara-saudara. Kita minta Tuhan penuhin kita dengan Roh Kudus, agar benar-benar roh itu memampukan kita untuk peduli kepada orang lain, memperhatikan orang lain, berdoa buat orang lain, berdoa buat keluarga-keluarga kita, teristimewa mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dalam kesakitan, mereka yang dalam penderitaan. Biar kita doakan supaya benar-benar mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Apakah saudara mau menjadi rumah doa dari Tuhan? Apakah hidupmu mau menjadi rumah doa? Kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Katakan kepada Tuhan, penuhkan aku dengan kuasa Roh Kudus, agar hidupku dapat menjadi rumah doa. Kita berdoa buat banyak orang yang membutuhkan kita dalam hidup mereka. Kita nyanyikan nyanyian ini bagaikan doa kita di hadapan Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doamu, agar seluruh keluargaku, agar seluruh keluargaku datang menyembah. Dikatakan, jadikan aku rumah doamu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doamu, amin, haleluya, agar seluruh keluargaku datang menyembahmu. Saudara-saudara, haleluya, haleluya. Apa yang ada di hati saudara pada saat ini kepada seseorang yang Tuhan taruh kepada saudara? Saya ingin saudara-saudara, kita lupakan diri kita pada saat ini. Kita ingat kepada orang-orang yang membutuhkan kita, dan kita hanya bisa beri itu dalam doa-doa kita. Saya berikan beberapa waktu kepada saudara. Buka hatimu menghadap Tuhan dan doakan seseorang yang sangat-sangat perlu doa saudara. Saya tidak tahu siapa yang saudara ingin doakan, tetapi saudara bawa dia dalam doamu. Mungkin orang tua, mungkin saudara-saudara, mungkin tetangga kita, orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Saat ini saudara bawa dia, sebutkan namanya kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau menjangkau doa-doa saudara. Tuhan mau menjawab doa-doa saudara saat ini. Haleluya, haleluya. Naikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bawa nama itu, bawa orang itu kepada Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan mengadakan mujizat bagi mereka. Haleluya, 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 haleluya.
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Apa yang ada di hati saudara, sampaikan kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan, supaya benar-benar mujizat terjadi, ada jawaban, ada berkat kepada orang-orang yang kita doakan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kembali kami diingatkan supaya kami menjadi orang yang peduli, tidak egois, tidak hanya mengingat diri kami sendiri, tetapi melihat kebutuhan orang lain, melihat diri orang lain, melihat keperluan dari orang lain. Dan kami belajar seperti Tuhan, memiliki sifat dan karakter-Mu di dalam hidup kami. Belajar memperhatikan orang lain, tanamkan itu di dalam kami Tuhan, supaya benar-benar dalam hidup ini kami akan menjadi orang yang selalu memperhatikan keperluan orang lain juga, mempeduli kepada orang lain Tuhan, selalu ada untuk orang lain, sehingga benar-benar firman-Mu tersebar dengan cara kami, firman-Mu diberitakan dengan sikap kami, firman-Mu dinyatakan dengan karakter kami ya Tuhan. Karena itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami, sehingga kedagingan kami, keakuan kami semakin terkikis, semakin hilang, dan kami melihat Tuhan Engkau yang nyata dalam kehidupan kami. Sifat dan karakter-Mu nyata, karena kami mau belajar sedikit demi sedikit dengan pimpinan kuasa-Mu untuk melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang yang kuat di hari-hari ini, dengan kami mempedulikan orang lain. Kami dipeduli oleh Tuhan, kami yakin itu Tuhan. Kami peduli kepada orang lain, Tuhan pun peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebagaimana firman-Mu ajarkan kepada kami, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu kekasih-kekasih kami yang sakit, kekasih-kekasih kami yang terserang virus corona Tuhan, yang saat ini sedang isoman Tuhan, yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah-rumah mereka Tuhan. Kami dari tempat ini doakan mereka, Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan jamah setiap mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan, pulihkan mereka, biar mereka boleh sehat dan pulih kembali Tuhan, dapat berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan mereka, dan kesembuhan ilahi, mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran lagi. Karuniakan kesehatan, kekuatan kepadanya, hikmat, kebijaksanaan dan urapan Allah, sehingga dia dapat menjadi berkat bagi kami dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati dengan firman-Mu, dan kami mau belajar melakukan itu, biar firman itu menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami menyatu dengan firman dan kebenaran-Mu itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini, dan nyanyikan doa Yahweh. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur Yesus. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, berdasarkan kebenaran firman Allah kami percaya Engkau pasti memberkati dan melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat bangsa negara pemerintah yang ada di Indonesia. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada bangsa, kepada pemerintah yang ada, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Engkau pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Bahkan teristimewa Engkau selamatkan bangsa kami ini ya Bapa di sorga. Dan di dalamnya Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Kami juga tetap berdoa, biar kiranya Engkau menghancurkan, memusnahkan, mematikan virus COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Engkau menjamah, Engkau berkuasa atas semuanya ini ya Tuhan. Kami semua, seluruh keluarga, seluruh jemaat, bahkan kami yang ada di pastori, dipagari oleh kuasa Tuhan sehingga terhindar dari virus ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.